Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan menyertai kehidupan kita sampai detik ini. Dan pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan untuk menyembah, memuji namanya, bukti bahwa kita ada saat ini. Mari kita tenangkan dan teduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat berkat anugerah-Mu yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin menyembah Engkau lebih dalam, yang menjadi bukti kami mengucap syukur terhadap kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah dalam pujian kami. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu selama ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur
kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita ulang dari awal, Bapak Ibu, katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua amin bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, dengan segenap hati katakan, aku ada. Amin. Karena Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Bagiku semua bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti indahnya seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari buka suara Bapak Ibu. Mari sembah Tuhan Allah yang maha kuasa. Kami menyembah, kami angkat hati kami menyembah nama-Mu. Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang mulia, Allah kami, Tuhan kami Yesus, penebus hidup kami. Terpuji nama-Mu, haleluya. Kami angkat hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu.
buat kasih-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Roh Kudus pimpin kami dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan kami Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa kami. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu bahwa itu semua rencana-Mu. Kami tidak menyesal untuk mengikut Engkau, karena kami tahu bahwa hidup kami aman dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Mari kita ulang dari awal, katakan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa, amin. Buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali lagi katakan dari awal. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Oh Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, amin. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagi, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak Ibu, saya mempersilakan satu menit ke depan untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi.
Nyatakanlah semua pergumulanmu kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menjawab setiap pergumulan kita. Saya persilakan Bapak Ibu. Tuhan, Engkau jawab setiap doa hamba-hambamu. Lihatlah setiap pergumulan hidup mereka. Berkati kehidupan mereka. Jagai kesucian hidup mereka, Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau yang mampu menjawab setiap doa-doa kami. Katakan Bapak Ibu dengan tulus kepada Tuhan segala doa dan pergumulan. Mari sama katakan, yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah. Dengan segenap hati katakan, semua yang terjadi, amin, ajarkan kami Tuhan menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Karena rencanamu, sekali katakan, karena rencanamu Tuhan indah bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, ketika kita masih kecil, banyak orang bertanya gini, cita-citamu apa nak? Gitu ya. Pagi ini kita akan bicara soal cita-cita, saudara. Tentunya dalam kacamata kebenaran Alkitab. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau mendengar rema di pagi hari ini. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara masih ingat gak cita-cita kita apa dulu ketika masih kecil ditanya orang? Mungkin tentu setiap kita punya cita-cita, bukan? Tapi ketika kita ditanya, setiap kita jawabannya bisa beda. Ada yang cita-citanya mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pengusaha, artis, ilmuwan. Gak tahu apakah ada yang menjawab, aku mau bercita-cita menjadi hamba Tuhan, pendeta. Gak tahu ada apa enggak. Tapi cita-cita itu bisa macam-macam memang. Namun semakin dewasa, cita-cita itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi arah hidup. Ya. Pertanyaan yang penting, apa cita-citamu? Itu seperti melainkan begini, bagaimana engkau harus hidup ke depan? Apakah selaras dengan panggilan Tuhan atau tidak? Nah, itu sebenarnya ujungnya di situ, saudara. Sebab cita-cita tanpa Tuhan hanya menghasilkan prestasi atau pencapaian saja, tetapi tidak menghasilkan kehidupan. Makanya di dunia ini banyak orang yang sukses juga banyak, tapi tidak menghasilkan kehidupan. Hidupnya tidak berguna bagi sesama.
tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan, hanya dinikmati sendiri. Ini kesia-siaan, saudara. Ya, orang yang belum mengerti itu begitu. Nah, sebenarnya Allah memberi potensi dan panggilan kepada setiap kita. Itu ada maksudnya. Ada maksudnya, saudara. Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi Ia juga menanamkan potensi, bakat, dan tujuan ilahi dalam hidup setiap kita. Ya, kita baca Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ada yang diberi potensi untuk memimpin, ada. Ada yang punya potensi untuk mengajar, jadi guru, ada. Ada yang punya potensi untuk melayani Tuhan, ada. Ada yang potensinya memang di bisnis, ada banyak. Ada yang diberi kemampuan untuk di dalam bidang seni, musik, teknologi, komunikasi, dan lain sebagainya. Ya, ingat, cita-cita bukan sekedar ingin jadi apa, tetapi cita-cita itu bagaimana nanti aku hidup meresponi anugerah Tuhan. Itu cita-cita sebenarnya. Jadi cita-cita jangan hanya mau jadi ini, mau jadi itu, gitu, ya. Cita-cita tidak boleh lepas dari Tuhan, itu tidak boleh. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3 itu. Cita-cita yang tidak diserahkan kepada Tuhan, itu akan membuat manusianya gelisah, penuh tekanan, kecewa, merasa hampa, walaupun berhasil, tapi hampa. Tetapi cita-cita yang diserahkan kepada Tuhan itu menghasilkan orang yang penuh pengharapan, tekun, hidup dalam damai. Satu lagi, tetap kuat menghadapi segala godaan maupun kegagalan. Ya, Tuhan sendiri yang berkata begini, jika engkau menyerahkan rencanamu kepadaku, aku yang akan meluruskan langkahmu. Nah, begitu, saudara. Makanya kalau kita punya cita-cita, janganlah cita-cita itu dipakai untuk meraih gengsi, bukan, ya, untuk mendapatkan pujian, untuk membuktikan diri hebat, untuk apa lagi ya, untuk balas dendam, bisa juga. Atau cita-citanya hanya mengejar kekayaan duniawi semata. Ya. Cita-cita yang benar harus menjawab pertanyaan bagaimana cita-citaku ini memuliakan Allah. Mestinya begitu. Bagaimana cita-citaku ini berguna bagi seluruh umat manusia. Nah, itu baru cita-cita yang benar. Ya. Jika seseorang bercita-cita menjadi contohnya pengusaha, jangan cita-cita itu dipakai hanya untuk supaya kaya, tetapi untuk menjadi saluran berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Disalurkan, membuka lapangan kerja, menolong banyak orang, menyekolahkan, memberi beasiswa, dan seterusnya. Ya, begitu harusnya. Jika seseorang bercita-cita jadi pendeta atau hamba Tuhan, itu bukan supaya naik mimbar, viral, bukan. Supaya kita dipakai Tuhan sebagai saluran berkat-Nya. Supaya orang lain tersentuh kasih-Nya Tuhan melalui hidup kita. Mestinya begitu. Ya. Jika seseorang bercita-cita menjadi influencer, kan sekarang zamannya media sosial tuh. Bukan supaya dapat banyak follower, bukan hanya itu. Tetapi untuk memantulkan kasih-Nya Tuhan melalui hidup kita. Mestinya begitu, ya. Jadi cita-cita bukan begini, apa yang bisa aku dapatkan? Bukan. Tetapi apa yang Tuhan bisa lakukan melalui hidupku. Nah, itu baru cita-cita yang benar. Banyak orang cita-citanya hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau kita mau ikut Tuhan,
maka hidup kita sudah bukan untuk kita sendiri saja, sudah milik banyak orang. Kadang-kadang Tuhan bahkan mengubah cita-cita kita loh. Dulu cita-citaku bukan jadi pendeta Tuhan, tapi rupanya Tuhan punya rencana lain. Ya, kadang Tuhan bukan cuma mengubah, kadang Tuhan menunda. Manusia maunya buru-buru, tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Ya, terkadang Tuhan membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita duga. Kejutan-kejutan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah salah di dalam memproses anak-anaknya. Anak-anak yang mengasihi Dia. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau saudara ditanya cita-cita kita apa? Masa masih dulu seperti mau jadi dokter, mau jadi ini? Kan sudah bukan begitu ya. Cita-cita kita harusnya sebelum aku menutup mata Tuhan, jadikan aku saluran berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Supaya semua orang yang melihat, mereka pun bertobat. Nah, begitu. Jadi ilustrasinya begini loh saudara. Kalau hidup kita ini ibarat kapal, maka cita-cita itu adalah arah yang akan kita tuju. Dan kompas penunjuk arahnya itu adalah firman Tuhan. Jadi tanpa firman, orang yang berhasil bisa saja luarnya, dalamnya hancur. Tanpa firman, orang bisa mencapai puncak karir yang tinggi, bisa. Tapi Tuhan tidak pernah berkenan kalau tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Cita-cita yang benar adalah cita-cita yang dikoreksi, diarahkan, dan disinari oleh firman Tuhan. Intinya di situ, ya. Nah, jadi kalau kita memiliki cita-cita yang dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan, maka yang pertama, cita-cita kita itu akan membawa shalom, ketenangan, bukan kegelisahan. Yang kedua akan membuat kita lebih dekat Tuhan. Itu cita-cita akan membawa kita ke sana. Membuat kita berkontribusi bagi orang lain, menolong orang lain maksudnya. Tentu saja tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Kuat ketika diuji, tidak goyah. Begitu ya saudara ya. Jadi jangan punya cita-cita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Memang cita-cita itu semuanya baik, tidak ada yang jahat. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, tapi persembahkan untuk Tuhan. Jika tidak, maka semua itu bukan hanya berguna, bahkan membinasakan. Cita-cita seseorang bisa membawa seseorang kepada hal-hal yang jahat loh, saudara. Ya, jangan. Cita-citaku adalah melakukan kehendaknya sebelum aku menutup mata. Mestinya begitu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua mendapatkan rema yang luar biasa. Bahwa cita-cita kami bukan hanya di bumi saja. Orientasinya perkara yang di atas. Terima kasih Engkau berkati setiap kami. Baik yang pagi ini lewat online real time maupun yang nanti menyusul. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.